Halo. Nah, jadi seperti yang aku janjikan sebelumnya, aku akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kawan-kawan semua, baik itu melalui Instagram, Facebook, Messenger, WhatsApp, dan lain-lain, melalui video Q&A ini. Kenapa? Karena sejujurnya dari pertanyaan yang aku dapatkan itu banyak sekali pertanyaan yang sama. Jadi pertanyaan-pertanyaannya aku catat dulu, kemudian aku sortir mana yang sama, aku satuin. Nah, jadi kalau aku jawab langsung melalui Messenger itu agak susah karena pertanyaannya sama dan orang yang bertanya berbeda-beda. Jadi daripada aku jelasin satu persatu dengan jawaban yang sama pada orang yang berbeda, akhirnya aku memutuskan membuat video Q&A ini. Jadi jawaban-jawaban yang aku berikan kali ini menurut pengalaman aku. Jadi kalau seandainya ada kesalahan, mohon maaf sebelumnya kalau ada kesalahan, karena sebenarnya aku bukan pakar diet, aku cuman senang, aku cuman suka mempraktekkan berbagai macam program diet untuk mengetahui apakah berhasil atau tidak. Selain itu, karena aku memiliki penyakit autoimun yang mana aku mengalami alergi berat terhadap beberapa jenis makanan, jadi melakukan diet adalah salah satu cara agar alerginya tidak kambuh lagi. Jadi untuk diet yang kali ini aku praktekkan adalah DEBM. Aku sudah terima beberapa pertanyaan dan aku akan mencoba jawab. Pertanyaan pertama, Kak, bagi resep DEBM dong. Resepnya seperti yang Kakak ceritakan di video sebelumnya bahwa untuk DEBM kita tidak boleh mengkonsumsi karbohidrat atau gula. Kita hanya mengkonsumsi protein dan lemak. Berbagai jenis buah-buahan dilarang di DEBM. Buah yang paling dianjurkan adalah alpukat. Jadi buah seperti pisang, mangga, pepaya, semangka itu sangat dilarang di DEBM. Kenapa? Karena masih banyak mengandung karbo ataupun gula. Untuk lebih jelasnya lagi bagaimana resep DEBM-nya, silakan cek lagi video kakak sebelumnya tentang DEBM. Kemudian yang kedua, boleh konsumsi bunga kol atau udang nggak untuk DEBM? Bunga kol itu termasuk jenis sayur-sayuran, jadi menurut aku itu boleh-boleh aja. Tetapi ingat lagi peraturan dalam DEBM bahwa sayuran hanya kita konsumsi pada makan siang. Berarti bunga kol boleh dikonsumsi untuk menemani protein ketika kita makan siang. Kemudian udang, kalau udang itu termasuk jenis protein, berarti udang boleh kita konsumsi kapan saja, apakah itu pada sarapan, atau pada siang hari, atau pada malam hari. Kemudian pertanyaan ketiga, Kak, boleh nggak masak pakai Royco? Di DEBM, penyedap masakan itu tidak dilarang sama sekali. Jadi kita boleh pakai Royco, Masako, atau apapun itu mereknya. Selama kita tidak menggunakan kecap. Kenapa kecap tidak boleh? Karena kecap itu masih mengandung gula dan karbohidrat. Kemudian, telur asin boleh nggak, Kak? Telur asin boleh sekali. Jadi yang namanya telur di DEBM itu malah sangat dianjurkan sekali. Bahkan dalam sehari, ketika aku ngelakuin DEBM, pengalaman aku dalam sehari aku bisa konsumsi telur sampai 4 butir dalam sehari. Dan ternyata timbangannya tetap nyiri alias tetap turun walaupun telur yang kita konsumsi banyak. Kemudian pertanyaan selanjutnya, selama diet ngerasa lemes nggak, Kak, karena nggak ada asupan karbo? Nah, jadi hari pertama aku diet itu rasanya biasa-biasa aja. Pokoknya nggak lemes, nggak pusing, pokoknya biasa aja. Tetapi pada hari ketiga itu aku mulai pusing, keliengan, agak ngerasa melayang-layang gitu, dan aku nggak tahu penyebabnya apa. Mungkin pada saat itu tubuh otomatis benar-benar dalam kondisi kekurangan gula atau kekurangan karbohidrat, sehingga tubuh membutuhkan waktu untuk pembiasaan. Tapi pada hari keempat segar bugar lagi, kuat kembali. Tidak ada rasa pusing, lemas, atau apapun. Jadi yang kakak rasain pusing dan lemas itu hanya pada hari ketiga. Pada hari 1, 2 aman, hari ketiga pusing, hari keempat dan selanjutnya itu aman kembali. Kemudian yang keenam, boleh nggak, Kak, bakso mentah yang dibeli di tukang sayur?
Kalau menurut kakak nggak boleh. Kenapa? Karena bakso yang kita beli di tukang sayur itu kebanyakan kandungannya adalah tepung. Dan tepung adalah salah satu sumber karbohidrat. Jadi kalau kita ingin makan bakso, boleh. Tapi nggak pakai mie, dengan syarat baksonya kita bikin sendiri. Jadi ada beberapa resep di aplikasi DEBM, salah satunya resep bikin bakso ala DEBM. Yang mana bakso tersebut tidak mengandung tepung sama sekali. Jadi tepungnya nanti kita akan ganti menggunakan tepung dari agar-agar plate. Kemudian setiap hari menunya sama apa beda? Menu terserah kita. Yang penting tetap di jalur DEBM. Artinya setiap pagi sarapan kita tetap protein. Nah, protein ini tergantung, bisa telur, bisa daging, ayam, bahkan bisa alpukat. Kemudian makan siang kembali lagi pada jalur DEBM-nya, selama itu adalah protein dan sayuran, itu sah-sah saja. Tetapi dalam DEBM, ketika kita mengkonsumsi protein dan sayuran, utamakan menghabiskan proteinnya dulu, baru kemudian kita konsumsi sayurannya. Kemudian untuk makan malam, seperti yang aku sampaikan sebelumnya, bahwa usahakan makan malam kita tidak lebih dari jam 6 malam dengan menu apapun selama itu di jalur DEBM, yaitu no gula, no karbohidrat. Kemudian pertanyaan ke-8, apa saja makanan yang kakak makan selama DEBM? Jujur, ketika aku mempraktekkan DEBM, menu-menu aku itu tidak jauh dari telur. Jadi sarapan pagi itu kira-kira 2 butir telur, aku tambah keju atau aku tambah sosis. Kemudian siangnya kadang aku bikin sop sayuran, kemudian tetap aku tambahkan telur, dan makan malam itu biasanya juga telur. Jadi kalau ditanyakan apa yang aku makan selama DEBM, itu tidak jauh-jauh dari telur, keju, wortel, buncis, sosis. Jadi, tapi ingat, sosisnya juga sosis premium yang tidak banyak mengandung tepung. Kemudian aplikasi apa yang kakak pakai untuk menghitung berat badan? Nah, jadi pernah di Instastory aku share tentang penghitungan berat badan. Aplikasi yang aku pakai adalah aplikasi DEBM yang bisa di-download di Play Store. Kemudian, bolehkah DEBM untuk busui? Sebenarnya ini pertanyaan yang berat untuk aku jawab. Kenapa? Karena aku bukan dokter atau ahlinya. Menurut aku sih boleh-boleh aja. Kenapa? Karena di DEBM malah yang kita makan itu semua makanan yang bergizi dan menyehatkan. Tapi mungkin untuk busui, ibu-ibu menyusui, mungkin porsi sayurannya lebih diperbanyak lagi, sehingga tidak berpengaruh pada produksi ASI. Tetapi aku tidak menyarankan busui untuk melakukan diet ini. Kalau ingin melakukannya, pikir-pikir dahulu. Mungkin yang lebih kita pentingkan adalah kesehatan sang bayi. Kemudian, gimana cara memulai DEBM untuk pemula? Untuk pemula itu biasanya mungkin agak sedikit sulit. Tetapi bagi pemula bisa mulai mengurangi konsumsi nasi dengan mengkonsumsi nasi 3 sendok per hari. Jadi mungkin di minggu pertama kita bisa coba kurangi konsumsi nasi dari 1 piring, kita coba konsumsi 3 sendok saja sehari. Dan kemudian kurangi dan tinggalkan. Kemudian, Kak, gimana caranya bikin keju goreng? Ya, salah satu cemilan favorit aku di DEBM adalah keju goreng. Jadi keju goreng ini cara bikinnya simple, mudah sekali, yaitu keju dipotong kemudian digoreng. Tapi tidak semua keju yang bisa kita goreng. Salah satu keju yang bisa digoreng itu adalah Pro Cheese Gold. Jadi tinggal kita potong-potong, kemudian kita masukkan dulu ke dalam minyak dingin. Setelah terendam dalam minyak, baru dinyalakan kompornya. Jangan lupa ditutup, karena keju goreng itu akan meletup-letup. Kalau tidak kita tutup, dia bisa terbang kian kemari. Dan menggorengnya cuma butuh beberapa menit saja. Kemudian, Kak, boleh pakai minyak dalam DEBM? Boleh sekali. Jadi berbeda dengan program diet lainnya yang tidak memperbolehkan atau mengurangi penggunaan minyak, di DEBM boleh-boleh saja. Hal ini tidak terlarang, tapi ada beberapa minyak yang
anjurkan. Contohnya minyak goreng merek Barco. Kemudian pertanyaannya, Kak, ngemil gorengan boleh nggak, Kak? Untuk gorengan itu tidak boleh. Kenapa? Hampir semua gorengan itu menggunakan bahan tepung. Jadi, yang karbohidrat itu tidak hanya nasi, tapi semua makanan yang menggunakan tepung berarti itu mengandung karbohidrat. Jadi, gorengan itu tidak boleh, kecuali gorengan yang kita masak sendiri tanpa tepung. Nah, jadi selama ini kan kebiasaan kita ngemil gorengan rasanya cuma sedikit, nggak banyak, tapi berat badan bertambah terus. Ternyata itu karena gorengan mengandung tepung. Kemudian pertanyaan terakhir, Kak, jelasin dong istilah-istilah dalam DEBM, kadang jadi bingung. Ya. Nah, dalam DEBM, terutama di grup Facebook DEBM, itu banyak berbagai macam istilah-istilah yang kadang hanya anggota grup yang memahami ini. Pertama ada istilah mantan. Apa itu mantan? Mantan adalah makanan yang dulu kita konsumsi seperti nasi, mie, yaitu makanan-makanan terlarang di DEBM. Kemudian ada istilah selingkuh. Selingkuh di DEBM artinya kita colek-colek makanan yang terlarang. Atau kita colek-colek si mantan, yaitu makanan-makanan yang nggak boleh tadi. Jadi itu artinya selingkuh. Kemudian ada gunawan. Gunawan adalah gundul menawan alias telur rebus. Ini adalah salah satu sarapan yang paling dianjurkan dalam DEBM. Ada darto. Darto itu dadar telur alias omelet alias telur dadar. Kemudian ada ngiri. Ngiri artinya di sini ketika timbangan kita bergeser ke kiri atau turun. Kemudian ada nganan. Nganan itu ketika berat badan kita bertambah. Jadi dalam DEBM kadang ada kata-kata jangan selingkuh. Jangan selingkuh itu artinya jangan kembali mencolek-colek si mantan. Itu makanan-makanan yang tadi nggak boleh. Nah, jadi itulah beberapa pertanyaan yang hari ini aku jawab. Mungkin untuk berikutnya, kalau masih punya pertanyaan bisa dikirimkan lagi ke Instagram aku. Ini dia Instagram aku. Selagi aku bisa jawab, aku akan jawab pasti. Terima kasih untuk perhatiannya. Dan kalau ada kesalahan, aku mohon maaf.